Oke, jadi ini adalah Huawei Watch Fit 4. Smartwatch terbaru dari Huawei yang baru aja launching sekitar sebulanan yang lalu, dan abis launching itu gua langsung beli. Jadi di video ini gue bakal ngebahas pengalaman pribadi gue pakai si Huawei Watch Fit 4 ini selama kurang lebih sebulanan ya. Dan karena memang ini gue beli sendiri, jadi ini bener-bener video jujur testimoni pemakaian pribadi gue ya. Tapi disclaimer dikit, video ini tuh bukan video review ya. Jadi kalau misalnya kalian nyari video review si Huawei Watch Fit 4 ini buat tahu kayak misalnya fitur apa aja yang dia punya, itu gue saranin kalian nonton konten kreator lain yang memang udah bikin dedicated video reviewnya gitu. Jadi kalian bisa anggap video ini tuh video kayak semacam testimoni user realnya si Huawei Watch Fit 4 ini ya. Jadi bukan video review yang in-depth. Oke, jadi memang sebelum gue pakai si Huawei Watch Fit 4 ini, gue itu biasanya pakai Xiaomi Smart Band 7 buat olahraga. Tapi memang karena Mi Band 7 ini jatuhnya smart band dan bukan smartwatch, jadi gue nggak suka ya kalau pakai dia selain buat olahraga. Yang artinya kalau misalnya buat daily wear, gue pakai jam biasa aja. Nah, alasan gue beli si Huawei Watch Fit 4 ini tuh karena yang pertama memang Mi Band 7 gue itu kayaknya heart rate monitornya tuh udah soak gitu ya. Soalnya tuh kadang-kadang kalau misalnya gue lagi pakai buat olahraga, terus di olahraganya tuh gue lagi deg-degan banget gitu, itu heart rate monitornya suka soak gitu. Suka tiba-tiba loncat lagi ke 80-90 BPM. Padahal gue lagi di tengah-tengah olahraga gitu. Masa heart rate-nya kayak orang nggak olahraga gitu kan? Jadi ya gue rasa emang udah umur aja sih Mi Band gue. Dan yang kedua, gue ngeliat kalau Huawei Watch Fit 4 ini tuh desainnya mirip Apple Watch gitu ya. Displaynya kotak gede gitu, jadi ya dia di labelnya sebagai smartwatch yang punya fitur-fitur sport tracking. Jadi dia fleksibel gitu, buat olahraga kelihatan sporty, tapi buat daily wear juga tetap stylish. Nggak aneh gitu ya kalau dipakai buat kegiatan sehari-hari. Dan mungkin alasan tambahan kenapa gue memutuskan untuk ngambil si Huawei Watch Fit 4 ini, itu karena waktu itu gue sempet pernah ada nanya di Instagram gue ya, nyari-nyari rekomendasi pengganti si Mi Band gue yang udah soak itu. Dan waktu itu ada yang nyaranin gua buat nungguin si Watch Fit 4 ini rilis karena memang seri Watch Fit-nya Huawei, khususnya yang Watch Fit 3-nya itu cukup populer gitu ya untuk sebuah smartwatch yang harganya itu cukup affordable gitu. Dan akhirnya pas si Watch Fit 4 ini rilis, gua lihat harganya itu di sekitar 1,8-an. Jadi gua ngerasanya ya oke lah, cukup affordable harganya. Tapi pas gua memutuskan untuk beli, itu gua lebih hoki lagi karena gua dapet di harga 1,6-an cuy. Udah gitu promo launchingnya juga dapat free TWS-nya Huawei juga ya, yang FreeBuds SE 2. Tapi jujur aja setelah nyobain TWS-nya ternyata nggak cocok di kuping gua. Ya lumayan sih jadi backup TWS gua. Oke, jadi yang pertama mau gua bahas itu secara desainnya. Singkat aja, seperti yang tadi udah gue bilang, gue suka banget sama desain dia yang kotak gede gini ya. Sangat amat nge-resemble Apple Watch, tapi ibaratnya versi Kerehore gitu. Boleh nggak sih nyebut jam 1 jutaan tuh jam Kerehore? Ya, kalau misal dibandingin sama Apple Watch sih jatuhnya Kerehore ya. Intinya sih gitu ya, buat olahraga tuh tetap kelihatan sporty, nggak terlalu kelihatan kayak jam lifestyle gitu ya. Tapi kalau buat daily wear juga tetap kelihatan cakep gitu. Cuman kalau gue pribadi sih, gue nggak bakal pakai jam ini buat formal wear gitu ya. Gue akan tetap pakai jam yang proper kalau misalnya buat formal wear. Tapi kalau buat daily wear aja, gue rasa jam ini udah lebih dari cukup sih. Paling buat gue pribadi sih, gue ada niatan buat beli strap tambahan ya buat Huawei Watch Fit 4 gue ini. Karena kan strap bawaan dia itu yang karet, dan gue itu secara aktif pakai Watch Fit 4 ini buat olahraga. Kalau dari pengalaman gue pakai Mi Band gue yang kemarin itu sih, kalau misalnya yang strapnya karet gini terus dipakai olahraga terus-terusan, terus keringet terus-terusan gitu, itu lama-lama bakal bau gitu ya. Jadi mungkin alangkah baiknya dipisah gitu ya, strap buat daily wear sama strap buat olahraga, supaya ya kalau misalnya kalian lagi nongkrong sama teman kalian, tangannya nggak bau gitu. Nah, yang kedua mau gue bahas itu user interface dan experience-nya. Jujur gue ngerasa banget upgrade-nya pindah dari Mi Band ke Huawei Watch Fit ya. Yang jelas sih upgrade yang paling kerasa itu di ukuran layarnya yang lebih gede, plus brightness dan warna layarnya yang lebih ngejreng, karena memang Watch Fit 4 ini layarnya udah pakai AMOLED cuy. Dan gue nggak tahu gue butuh layar AMOLED di jam gue sebelum akhirnya gue cobain gitu. Motionnya juga smooth banget, beda jauh ya sama Mi Band gue. Bahkan sampai gue ngiranya tuh ini refresh rate-nya 120 Hz cuy, saking smoothnya. Tapi masalahnya gue nggak nemu ya spek asli refresh rate dari si displaynya Watch Fit 4 ini tuh berapa, karena memang udah gue lihat juga di websitenya itu nggak dispesifikasiin gitu, ini refresh rate-nya berapa. Tapi kalau menurut Google Gemini sih ini layarnya 60 Hz, jadi ya memang ini layarnya 60 Hz, tapi yang udah dioptimize banget gitu ya performanya. Terus dia juga ada dua tombol fisik, yang pertama itu dalam bentuk knob, dan yang kedua itu tombol biasa. Yang knob ini ternyata jadi tombol menu sekaligus kayak substitusi mode
motion swipe-nya. Jadi bisa dipakai buat scroll menu, bisa buat naik turunin volume musik kalau lagi connect ke HP kalian, dan lain sebagainya. Kalau yang tombol satunya ini kayak semacam tombol shortcut gitu, bisa diatur mau shortcut ke menu apa, tapi secara default dia shortcut ke menu pilihan olahraga. Menurut gue sih tombol-tombol fisik ini nice to have aja ya. Jujur gue pribadi nggak terlalu make selain yang knobnya buat buka menu doang. Sisanya gue lebih pakai touchscreen-nya ya, karena emang udah kebiasa aja gitu dari waktu pakai Mi Band. Oke, jadi hal ketiga yang mau gue bahas itu adalah aplikasi Huawei Health yang ada di iOS atau Android ini dan integrasinya terhadap si Huawei Watch Fit 4 gue. Jujur, Huawei Health ini improve jauh ya dari Mi Health. At least Mi Health yang pakai Mi Band gitu ya. Nge-sync antara jam dan HP-nya itu cepet banget. Dan gue ngerasa aplikasi Huawei Health ini UI-nya lebih enak, UX-nya lebih intuitif, dan navigasi ke sana kemarinya juga lebih gampang gitu. Buat kalian yang suka olahraga, dia juga ada exercise tracker-nya, jadi bisa ngeliat histori olahraga kalian secara detail gitu ya. Dan ada kayak semacam akumulasi aktivitas olahraga kalian per bulan gitu. Jadi bisa dengan gampang lihat progres kalian, semisal kalian lagi weight loss program gitu misalnya. Selain itu, untuk menu device-nya juga kalau masuk ke device Watch Fit 4 ini, di sini bisa buat gonta-ganti watch face, bisa nyeting-nyeting dan personalisasiin jamnya. Ya, pokoknya cukup lengkap sih, tinggal di-explore-explore sendiri. Jujur, awalnya gue agak kesel sih, karena waktu pertama kali pakai si Watch Fit 4 ini tuh semua notif yang ada di HP gue itu masuk semua gitu ke jam gue ini. Jadi kayak agak ganggu aja. Tapi ternyata di aplikasinya ada settingannya ya. Jadi kalian bisa pilih notif apa aja yang bisa masuk ke jamnya. Sebenarnya isi aplikasinya tuh masih banyak banget ya. Tapi jujur aja yang bener-bener kepake sama gua itu cuma menu exercise, terus exercise tracker, sama ya paling ya menu si device-nya aja yang buat personalisasiin si jamnya ini. Nah, hal keempat yang mau gue bahas itu adalah exercise tracking-nya. Jadi yang paling utama itu pastinya step tracker ya, karena memang gue pribadi juga lagi cutting ya sekarang. Jadi gue set target buat diri gue pribadi untuk setiap harinya itu minimal 8.000 sampai 10.000 step gitu ya per harinya. Nah, buat dapetin step sebanyak itu kan pasti ya macem-macem gitu ya caranya. Bisa dengan ya jalan-jalan biasa aja, muter-muter, atau ya dengan cara dedicated walking session gitu, atau ya jogging atau lari gitu kan. Nah, gue mention yang bagusnya dulu kali ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi jalan-jalan ke sana kemari gitu ya, tapi kalian nggak pakai si jamnya, tapi kalian bawa HP gitu, kalian taruh di kantong. Jadi kan HP-nya tuh bakal nge-track step kalian gitu ya, dan bukan si Huawei Watch Fit 4-nya. Nah, step yang ke-track dari HP kalian ini bakal secara otomatis nge-sync ke Huawei Watch Fit 4 ini. Jadi kalau misalnya kalian lagi jalan-jalan ke sana kemari muter-muter, nggak pakai jam, cuma bawa HP aja, ditaruh di kantong gitu kan misalnya, itu tetap ke-track gitu ya stepnya ke jamnya, dan nggak bakal ada selisih gitu jadinya step antara yang ada di HP kalian sama yang ada di Huawei Watch Fit 4-nya. Menurut gue ini tuh hal kecil tapi lumayan bermanfaat gitu ya. Soalnya gue pribadi emang kalau bangun pagi itu kan nggak pakai jam gitu ya, dan gue itu biasanya langsung kayak bersih-bersih, terus masak gitu kan, muter-muter di rumah gue. Itu kan ada step yang kehitung harusnya. Itu gue biasanya ya taruh HP di kantong dan HP gue yang nge-track stepnya, dan begitu akhirnya gue pakai jam, di jam gue itu langsung ada gitu stepnya dan berapa kalori yang udah kebakar gitu ya dari step gue bersih-bersih pagi-pagi itu. Nah, tapi gue nggak bisa bilang kalau si step trackernya Huawei Watch Fit 4 ini tuh super akurat ya, karena memang ada beberapa cara buat ngakalinnya. Kayak yang pertama, kalau misalnya kalian lagi duduk aja gitu ya, terus kalian kayak iseng gerak-gerakin tangan dengan motion kayak pura-pura jalan gitu, itu for some reason stepnya bakal nambah gitu. Nah, ini buat pembuktian kalau si step counternya Huawei Watch Fit 4 ini bisa sedikit diakalin walaupun kita posisinya lagi stationary gitu ya, tapi kita gerak-gerak gitu. Ini sekarang step counter gua di 1406 itu ada di 662 ya. Ini gua foto buat jadi bukti. Nah, untuk beberapa detik ke depan atau beberapa menit ke depan gue bakal kayak pura-pura jalan gitu ya, padahal ini gue posisinya lagi duduk, dan kita lihat apakah step counternya nambah atau enggak ya. Jadi nih ceritanya gue lagi jalan gitu, kayak wah jalan nih, tangan gue gerak gitu, ada motion gerak tangannya, tapi padahal gue lagi duduk gitu, lagi duduk di kursi doang ya. Jadi gue kayak gini dulu nih. Oke, udah cukup ya nih. Nah, sekarang di 1407 step counternya itu udah nambah jadi 684 ya. Jadi
Ini gue foto lagi, 14.07, step counternya 684. Jadi ya, kayak gitu ya, bisa diakalin step counternya si Huawei Watch Fit 4 ini. Walaupun kita lagi stationary gitu, lagi diem, tapi kita gerak-gerak gitu, dia nganggepnya sebagai step gitu. Mungkin ini mekanisme buat kalau misalnya kita lagi jalan atau lari di treadmill gitu ya kan, karena nggak gerak gitu kan kalau misalnya kita di treadmill cuma di satu tempat aja, tapi kayak kitanya jalan di satu tempat. Mungkin ini mekanisme buat kayak ngantisipasi kalau misalnya kita jalan atau lari di treadmill gitu. Tapi ya bisa diakalin. Terus kalau misalnya kalian lagi naik kendaraan, kayak misalnya gue lagi bawa mobil gitu ya, terus macet nih misalnya, jadi gue jalan itu kayak pelan-pelan banget gitu kan. Itu juga bisa ke-track sama si Huawei Watch Fit 4 ini sebagai step gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian jalannya kayak 5 km per jam terus gitu, macetnya Jakarta gitu kan, itu ya bakal ke-track gitu stepnya. Padahal kan kalau misalnya gue di mobil itu kan gue duduk diem gitu ya, nggak ada motion gerak kayak gue lagi jalan. Tapi mungkin ya GPS-nya si Huawei Watch Fit 4 ini yang nge-track itu sebagai step, karena ya geraknya itu seolah-olah karena memang pelan banget jalannya, jadi kayak dikiranya tuh gue lagi jalan gitu, tapi jalan yang diem gitu mungkin tangannya gitu ya. Nah ini nih, jadi gue mau coba buktiin kalau si step counternya Huawei Watch Fit 4 ini bisa diakalin dengan cara gue naik mobil terus tapi kayak jalannya pelan banget. Kayak ini anggapannya kayak let's say lagi macet gitu ya, lagi padat merayap, terus gue nanti jalannya cuma sekitar 5 km per jam aja gitu. Nanti kita lihat stepnya nambah apa enggak gitu. Jadi ini sekarang stepnya itu ada di 4.940 ya. Ini bisa dilihat di sini, ini biar jadi bukti. Gua foto juga. Nah, gua foto ya 1621 itu stepnya 4.940. Setelah kita jalan ini, dia nambah apa enggak? Oke. Jadi kita udah barusan satu putaran ya dengan kurang lebih jalan 5 km per jam sampai paling mentok ya cuma 10 lah, 10 km per jam paling mentok, tapi mostly di 5 sampai 6 km per jam. Dan kita lihat di sini, ini sebenarnya nggak separah yang biasanya gua sih ya, cuman kayaknya tadi gua jalannya lebih cepet dari biasanya. Cuman ini gua nambah stepnya jadi 4961, jadi kurang lebih nambah 21 step ya. Ini gua foto, nambahnya 21 step. Ini bukan kayak tes yang mencerminkan yang biasanya gue alamin di dunia nyata gitu, yang real life gitu, yang biasa kalau macet banget di Jakarta gitu. Karena tadi mungkin ada gue agak lebih cepat dari biasanya kalau lagi emang yang padat merayap. Cuman kalau misalnya kalian lagi macet banget yang padat merayap gitu, itu biasanya kehitung banget gitu stepnya di si Huawei Watch Fit 4 ini. Tapi kalau misal agak kencang dikit sih nggak kehitung sih. Cuman ya artinya masih ada kayak semacam loophole gitu ya, masih ada semacam kayak celah buat ngakalin si step counternya gitu. Nah, selain itu masih dalam konteks lari atau jalan, kan memang si Huawei Watch Fit 4 ini tuh ada offline maps-nya ya, alias dia ada built-in GPS-nya. Jadi kalau misalnya kalian lagi pengen lari atau jogging atau sekedar jalan aja di luar gitu ya, itu bisa nggak perlu bawa HP gitu ya. Jadi kalian cuma pakai jamnya aja, nggak perlu pakai tracker HP, nggak perlu bawa HP sama sekali, itu udah bisa nge-track rute kalian atau jarak kalian selama kalian lagi jalan atau lari itu. Tapi gue ngerasanya si built-in GPS atau offline maps-nya si Huawei Watch Fit 4 ini tuh kayak kurang akurat gitu ya. Ya sebenarnya gue juga agak bingung sih, yang kurang akurat tuh Watch Fit 4 gua atau Mi Band gua atau GPS HP gua gitu. Soalnya udah gua tes jalan dengan rute yang sama, itu 3 device ya, si Huawei Watch Fit 4, si Mi Band sama HP gua sebagai GPS, itu hasilnya beda-beda gitu jaraknya. Oke, jadi ini dia ya tesnya. Nih gue lagi mau daily cardio gue. Ini udah sore dan ini sekarang gue udah pakai 2 jamnya sekaligus ya. Jadi langsung aja kita coba tracking sekaligus dari 3 device. Jadi satu dari HP gue, satu dari yang Huawei Watch Fit 4 sama yang Mi Band 6. Nah ini biar adil, bakal gue start semua sekarang ya trackingnya, dari mulai yang HP dulu. Untuk yang HP gue trackingnya pakai Strava. Mi Fitness juga udah mulai trackingnya, dan yang Huawei Watch Fit 4 juga gua mulai dulu. Gua berangkat dulu.
Oke, jadi gue baru habis aja balik dari sesi jalan tadi ya. Dan ini udah gue stop semua monitoringnya. Dan sekarang gue mau bacain datanya. Untuk yang pertama itu yang Strava ya. Ini dengan moving time 1 jam 6 menit 38 detik. Itu dengan rute yang tadi gue jalanin, itu distance-nya atau jaraknya itu 6,21 km. Ini yang ke-track pakai GPS HP gue gitu ya, yang pakai HP doang, nggak pakai wearable sama sekali. Terus nextnya itu adalah Mi Fitness. Di sini ke recordnya itu workout time-nya 1 jam 7 menit 12 detik dengan rute yang sama tadi ya. Itu dapat jaraknya itu di 6,28 km. Jadi beda dikit lah, beda 0,06 km ya sama yang Strava tadi itu. Jadi kurang lebih kayak begitu untuk yang Mi Fitness. Ini dia nge-recordnya pakai GPS HP tapi dibantu sama wearable yang Xiaomi Smart Band 7. Nah, yang Huawei Health itu dengan rute yang sama ya, rute yang sama persis. Itu gua dengan durasi 1 jam 6 menit 59 detik ya. Jadi bedanya lumayan jauh. Itu dapat jaraknya cuma 6,08 km doang ya. Jadi dengan rute yang sama persis sama yang direcord tadi sama Strava sama Mi Fitness, itu gue dapat jaraknya cuma di 6,08 km aja kalau yang di Huawei Health. Jadi kayaknya memang ada kayak semacam pajak jarak gitu ya. Kalau misalnya pakai si Huawei Watch Fit 4 ini dan pakai si offline GPS-nya ya, pakai GPS bawaannya atau built-in GPS-nya dia, dapatnya cuma segini jaraknya ya. Sebenarnya gue nggak tahu yang paling akurat itu yang mana ya dari 3 hasil tes gue ini. Cuman ini basically cuma jadi gambaran aja lah buat kalian yang consider mau beli si Huawei Watch Fit 4 ini. Bakal ada kasus kayak gini kalau misalnya kalian pindah trackingnya dari wearable lain atau dari cuma HP aja gitu. Jadi jangan kaget kalau misalnya rute kalian yang biasanya itu berkurang gitu jaraknya tiba-tiba. Jadi ya kurang lebih kayak gitu. Jadi itu ya hasil tes gua. Disclaimer dikit, gua itu emang bukan pengguna Strava ya, karena memang olahraga gua itu bukan cuma jalan atau lari aja. Jadi gua lebih suka pakai si Huawei Health-nya aja gitu buat nge-track semua aktivitas olahraga gua. Tapi memang si Huawei Watch Fit 4 ini bisa directly connect ke Strava. Jadi kalau misalnya kalian lagi nyari smartwatch yang buat nge-track kegiatan Strava kalian gitu kan, supaya bisa di-share di story Instagram gitu, itu bisa pakai si Huawei Watch Fit 4 ini. Dan overall pemakaian gue pribadi sih sebenarnya masalah pajak jarak ini ya, pajak jarak yang ada di Huawei Watch Fit 4 ini, gue kayak ya udah aja sih, karena memang yang gue pentingin itu sebenarnya si heart rate monitornya buat nge-monitor gue kalau misalnya gue lagi olahraga. Apalagi karena gue itu lagi dalam proses cutting, jadi gue kan lebih fokus ke kalau misalnya gue olahraga cardio itu stay di fat burning rate aja gitu ya, di 120 sampai 130 BPM aja. Dan ya gue bisa bilang si Watch Fit 4 ini cukup akurat dan konsisten gitu ya nge-track si heart rate-nya. Nggak cuma buat cardio aja, tapi gue udah tes si Watch Fit 4 ini buat berbagai olahraga lain yang sifatnya stationary gitu ya, yang guanya stay di satu tempat aja, kayak misalnya weightlifting gitu kan. Itu bisa ke-track juga heart rate-nya secara akurat dan konsisten. Dan waktu itu juga sempat gue ada tes main badminton juga, dan lumayan konsisten juga nge-track-nya. Jadi ya paling overall komplain gue tuh cuma di shadow steps-nya aja ya, tapi sisanya udah oke sih. Oke, jadi sekarang ini tanggal berapa ini? Tanggal 3 Juni ya, 3 Juni gue baru aja habis olahraga dan baterainya sekarang tinggal 11% ya. Jadi tadi pas di tengah-tengah olahraga itu sampai ada notification ya, kalau nggak salah notification tulisannya kayak battery too low, turn off always on display apa gimana gitu. Pokoknya kayak menganjurkan gue untuk matiin si always on display-nya selama workout gitu ya. Jadi ini kurang lebih berarti baterainya itu tahan sekitar berapa ya? 5 hari ya. Kan gue kalau nggak salah pertama kali ngecas ini tuh tanggal 28 ya. Jadi sehari setelah gue beli jamnya, which is pertama kali ngecas itu tanggal 29. Gue pertama kali ngecas tanggal 29 karena 28 itu barangnya dateng. Terus 29-nya itu gue ngecas sampai 100%. Nah, abis itu dari 29 gue pakai terus, gak pakai ngecas sama sekali dari 100%. Dan sekarang tanggal 3 Juni sore abis workout itu tinggal 11% ya. Jadi berasumsi kalau misalnya gue nggak olahraga sampai besok gitu ya, ini masih nyala harusnya ya. Jadi
kurang lebih ya dayanya atau battery life-nya sekitar, kan berarti dari tanggal 29, 30, 1, 2, 3, 4 sampai 5 hari lah kalau misalnya always on display-nya dinyalain kalau misalnya lagi mode workout dan kalian aktif workout gitu, kalian aktif olahraga. Karena gue juga cukup aktif olahraganya beberapa hari ke belakang ini pakai si Huawei Watch Fit 4 ini ya. Jadi memang dia klaim battery life-nya itu up to 10 hari, tapi mungkin itu berasumsi kalau misalnya dipakainya cuma buat kayak ya udah daily life aja gitu, bukan buat yang olahraga tiap hari. Jadi kalau misalnya olahraganya tiap hari terus always on-nya dinyalain pas workout, itu cukup nguras baterai ya. Jadi baterai yang paling cepet ke drainnya itu kalau gue notice memang pas olahraga gitu, karena always on-nya nyala gitu. Itu sih paling experience gue pakai si Huawei Watch Fit 4 untuk battery life-nya ya. Oke, jadi terakhir nih ya, bonus. Mungkin dari kalian ada yang penasaran sama sleep trackingnya si Huawei Watch Fit 4 ini. Gua pribadi sebenarnya nggak pernah ya nge-track tidur gua, karena memang gue juga nggak suka banget kalau misalnya tidur pakai jam gitu kan. Tapi gue sempat ada ngetes sleep trackingnya, dan kalian bisa lihat sendiri di sini kalau data tidurnya ke-track dengan cukup konsisten ya. Bisa lihat kita tidurnya berapa lama, terus ada variabel kayak light sleep, deep sleep, sama REM sleep gitu. Jujur gue nggak ngerti sih ya itu artinya apa, tapi ya kurang lebih kayak begitulah untuk sleep trackingnya si Huawei Watch Fit 4 ini. Oke, jadi kurang lebih itu ya testimoni pribadi gue pakai si Huawei Watch Fit 4 ini selama kurang lebih sebulanan. Kalau misalnya kalian ada yang mau kalian tanyain, bisa langsung aja di comment section di bawah ya. Siapa tahu kalian mau beli juga tapi masih ragu gitu kan. Untuk 1,6 jutaan, which is harga yang gue dapat buat smartwatch ini, gue cukup puas ya dengan experience-nya. Desainnya juga gue suka, jadi bisa dengan mudah jadi daily watch gue. Gue pribadi juga udah terbiasa ya pakai smartwatch atau lebih tepatnya smart band ya sebelum gue pakai ini. Jadi gue nggak pernah ada tuh ketemu momen dimana gue lupa ngecas jamnya gitu, karena ya kayak udah biasa aja gitu. Kalau misalnya emang udah lowbat ya gue cas pas malamnya dan besok paginya udah bisa dipakai lagi. Kalau kalian gimana? Lebih suka kalau sehari-hari pakai jam biasa atau malah lebih suka pakai smartwatch kayak begini? Coba komen di bawah. Paling segitu aja ya untuk videonya. Seperti yang udah gue bilang di awal video, ini bukan video review tapi kayak sekedar sharing pengalaman gue aja gitu pakai si Huawei Watch Fit 4 ini selama kurang lebih 1 bulanan. Jadi semoga video ini bermanfaat, terutama buat kalian yang mungkin lagi nyari juga smartwatch yang harganya bisa dibilang lumayan affordable lah ya. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out.